Oke, kita akan masuk ke algoritma namanya FCFS ya. Biasanya nanti ini akan keluar di UTS, UTS FCFS. Nah, algoritma FCFS itu first come first serve seperti yang tadi. Artinya apa gitu ya? Artinya adalah yang pertama datang, yang pertama diproses. Ini seperti antrian secara normal gitu ya. Misalnya kita pergi ke rumah sakit untuk periksa, kemudian kita datang ngambil nomor antrian nih. Kita dapat nomor 3. Maka dokter akan memproses dulu nih, yang datang nomor 1 diperiksa, selesai, kemudian dipanggil nomor 2, diperiksa, selesai, dipanggil nomor 3, diperiksa, selesai. Nah ini konsepnya adalah FCFS. Yang pertama datang, yang pertama dikerjakan. Kemudian karena ini sifatnya adalah non preemptif, maka harus menyelesaikan satu proses itu sampai selesai. Jadi kalau dokter meriksa pasien 1, meskipun datang pasien 2, ya pasien 1 harus selesai dulu, pasien 2 harus menunggu. Ini juga sama, ketika proses 1 datang, ada proses 2, ya proses 1 harus selesai dulu, baru mengerjakan proses 2. Ini namanya adalah FCFS ya. Oke, nanti di FCFS ini diketahui ya, biasanya diketahui ada namanya proses ya, P1, ini proses 1, kemudian ada P2, proses 2, P3, proses 3. Ini saya sampaikan saja. P mewakili kata proses, berarti kalau proses itu macam-macam. Kalau kita masakan ya mungkin ada pasien, kalau makan kita antri tempat makan berarti customer. Kalau ini proses. Proses di dalam CPU berarti apa? Aplikasi. Misalnya di proses 1 kita buka Notepad, proses 2 kita buka Photoshop, proses 3 kita buka VirtualBox. Nah itu proses. Nah di dalam proses itu diketahui ada namanya BT. Seperti yang tadi ya. BT itu apa? Berstem. Waktu yang dimiliki atau yang dibutuhkan untuk mengeksekusi sebuah proses itu butuh waktu berapa lama. Contohnya P1 butuh 24 detik, P2 butuh 3, P3 butuh 3. Ini contoh aja. Biasanya jumlah proses itu sudah diketahui di soal, jumlah BT itu sudah diketahui di soal. Soalnya nanti proses 1 berapa, proses 2 berapa, proses 3 berapa. Prosesnya ada berapa banyak, ya tergantung soalnya ya. Atau kalau logikanya tergantung kita butuhkan berapa aplikasi dalam waktu satu kali mengerjakan. Kemudian yang berikutnya yang perlu diketahui ada namanya AT, arrival time, waktu kedatangan. Waktu kedatangan selalu dimulai dari 0. Kemudian contohnya ini 1, 2. Kebetulan ini urut contohnya. Bisa jadi P2 ini kedatangannya di waktu kedua, ini waktu ketiga. Jadi P1 membutuhkan waktu 24, waktu kedatangannya 0. P2 membutuhkan waktu 3 detik untuk mengeksekusi, waktu kedatangannya di waktu ke-1 atau di detik pertama. P3 membutuhkan waktu eksekusi 3 detik dan dia datang, masuk atau dia mulai diklik itu pada detik kedua. Nah dari sini kita perlu mencari beberapa hal gitu ya. Yang pertama kita butuh membuat grafik gitu ya. Ada namanya chart. Nah, chart ini perlu kita buat untuk menghitung nanti kita akan menghitung yang namanya waiting time dan turnaround time ya, waktu tunggu dan waktu eksekusi. Nah, kita mulai aja menghitung di sini ya. Di sini misalnya waktu ke-0. Ada waktu ke-0. Di waktu ke-0 itu yang datang adalah P1. Ini ya. P1 datang di waktu ke-0. Kemudian ada P2. P2 ini datang di waktu ke-1. Ini di waktu ke-0, kemudian di sini ada waktu ke-1 ya. Ada P2. Tapi ternyata tidak seperti ini gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena konsepnya tadi adalah non preemptif. Non preemptif kita tidak bisa memproses proses berikutnya P2
sebelum P1 ini selesai. Makanya P2 nggak bisa kita tuliskan di sini, tapi P2 harus masuk ke dalam antrian. Kita selesaikan dulu P1. Maka yang di sini adalah P1. P1 yang akan kita proses, tapi P2 masuk ke dalam antrian. P2 masuk nih di waktu ke-1, tapi dia antri. Di waktu ke-1 yang dijalankan masih P1. P1 akan dijalankan sampai berapa? Sampai ke 24. Karena namanya non preemptif, berarti dia harus menyelesaikan dulu P1 sampai selesai. Meskipun di sini ada proses 50 proses atau berapa yang masuk itu ya, tidak dipedulikan. Oke, kemudian di sini di waktu kedua ya, di waktu kedua di sini ini tetap P1 dulu antrian. Kemudian antrian ada dua, berarti sekarang ada P2 ada P3. Maka yang diproses lebih dulu adalah P2 karena FCFS adalah yang lebih dulu datang. Maka P3 antriannya. Jadi urutannya nanti adalah P1, P2, kemudian P3. Nah, kemudian kita proses ya, ada P1 di sini. P1 diproses sampai di angka 24. Nah, ini kita selesaikan ya. Jadi proses di sini 0 sampai 24 itu yang diproses adalah P1. Nah, di waktu ke-24 P1 sudah selesai nih. Maka kita masuk ke antrian berikutnya, yaitu adalah P2. Ini kita jalankan dengan satu antrian P3. Nah, P2 itu membutuhkan waktu untuk diproses adalah di sini 3 detik ya. Membutuhkan waktu 3 detik atau 3 second untuk waktunya. Nah, ini tidak kita mulai dari 0 lagi, karena 0 tadi sudah digunakan untuk menjalankan P1, maka P2 kita lanjutkan setelah P1 selesai. Maka yang kita jalankan berikutnya di sini adalah P2. Sampai ke berapa? Berarti kita tinggal tambahkan waktu selesainya tadi 24, kemudian ditambahkan berstemnya atau waktu yang dimiliki atau yang dibutuhkan oleh P2 adalah 3. Maka di sini sampai 27. Antriannya tinggal P3 karena P1 sudah selesai. Kemudian terakhir ya udah kita jalankan karena tinggal P3, berarti di sini yang diproses adalah P3 dengan waktu tinggal ditambahkan 27 ditambah 3 karena berstemnya 3 ya. Berarti di sini adalah 30. Jadi semakin sedikit prosesnya, grafiknya juga semakin singkat gitu ya. Semakin panjang prosesnya semakin tinggi. Semakin banyak bestemnya biasanya semakin panjang. Ini paling simple FCFS. Nanti kalau di SCF bisa ini ya, antriannya bisa ganti-ganti dan bisa banyak. Sampai sini kayaknya nggak ada pertanyaan lah. Ini cukup gampang. Nanti kalau ada pertanyaan ya. Oke, sekarang kita cari yang pertama dulu ya. Kita cari namanya waiting time atau WT ya. Waiting time itu waktu tunggu. Kita akan mengetahui P1 itu menunggu berapa lama, P2 itu menunggu berapa lama, dan P3 itu menunggu berapa lama. Kemudian nanti yang terakhir kita cari rata-ratanya. Oke, kita mulai dengan P1 ya. Oke, waktu tunggu itu apa gitu ya? Cara hitungnya gimana? Gampangnya gini. Saya pergi ke dokter jam 11 siang gitu ya. Kemudian saya dipanggil untuk diperiksa jam berapa? Jam 12. Maka saya menunggu selama berapa lama? 1 jam. Nah, itu yang kita cari. Saya nunggu 1 jam ya, sejak saya datang ke rumah sakit sampai saya dipanggil untuk diperiksa. Nah, itu waktu tunggu. Ini juga sama. Berarti waktu tunggu itu rumusnya apa? Waktu mulai dikurangi dengan waktu kedatangan. Waktu mulainya di sini adalah 0 ya. P1 mulai di waktu ke 0. Waktu kedatangannya berapa? Waktu kedatangannya juga 0. Arrival time itu waktu kedatangannya. Maka waktu tunggu P1 adalah 0. Dia nggak menunggu ya, di sini 0. Sekarang P2. P2 itu mulainya di waktu ke 24, ya kan? Dikurangi waktu kedatangannya berapa?
1. Maka waktu tunggunya adalah 23. Kemudian ada P3, waktu mulainya 27 ya. Oke, dikurangi waktu kedatangannya 2. Maka waktu tunggunya adalah 25. Jadi waktu mulai dikurangi waktu kedatangan. Sama gitu ya. Kita ke rumah sakit jam 11, dipanggilnya jam 12. Maka mulai periksanya kan jam 12 nih. Jam 12 dikurangi datangnya lagi jam 11. Maka saya menunggu di rumah sakit, menunggu dokter itu selama 1 jam. Yang terakhir nanti kita cari namanya rata-rata atau average waiting time. Kalau ini tinggal ditambahkan aja. 0 tambah 23 tambah 25 bagi 3. 48 bagi 3. 16. Maka rata-rata waktu tunggu itu adalah 16 second. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan silahkan. Sampai di sini untuk chart dan waiting time. Ini gampang lah ya. Saya nggak seribet perhitungan lainnya. Pak, bus time-nya dapat dari mana? Bus time-nya itu sudah diketahui di soal. Waktu kedatangan sudah diketahui di soal. Jadi nanti biasanya yang harus dicari adalah chart ya. Ini namanya Gantt chart. Ini namanya oke. Nah, chart ini yang harus dicari. Chart ini sebenarnya digunakan untuk mempermudah saja. Mempermudah perhitungan waiting time. Sebenarnya tanpa ini kalau kita tahu juga bisa sih. Cuma biasanya agak susah. Terutama ketika prosesnya misalnya sampai 9. Nah, itu. Kemudian nanti metodenya di SJF. Nah, itu lebih banyak lagi. Kalau misalnya tidak diketahui arrival time-nya, waktu kedatangannya nggak ada ya berarti otomatis sudah urut 0, 1, 2. Biasanya diketahui arrival time itu ketika ada yang nggak urut ya. Misalnya P1 itu 0, P2 itu ternyata 3, P3 itu ternyata 5. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau nggak diketahui arrival time-nya, ini otomatis urut. Oke, satu lagi kita cari namanya turnaround time ya. TAT. Turnaround time itu berarti kalau tadi waiting time itu P1 itu nunggunya berapa lama. Kalau sekarang P1 itu diprosesnya berapa lama. Artinya misalnya saya datang ke rumah sakit nih, kemudian sampai selesai, saya itu pulang itu jam berapa gitu ya. Dari saya datang sampai saya pulang, itu saya membutuhkan waktu berapa lama. Itu turnaround time. Maka kalau tadi yang kita hitung adalah waktu mulai, kalau sekarang adalah waktu selesai. Gitu ya. Jadi P1, di sini kita coba P1 sama dengan waktu selesainya adalah 24. Berarti ini sudah selesai diproses. Dikurangi waktu kedatangan, waktu kedatangannya 0. Maka P1 24. Maka P1 dari awal sampai akhir itu dari mulai datang sampai selesai diproses atau ketika diklik pertama kali aplikasinya sampai aplikasi itu terbuka secara full itu membutuhkan waktu 24. Kemudian P2 ini berarti waktu selesainya 27 ya. Oke, dikurangi waktu kedatangannya 1. Maka di sini 26. Ada P3 30 dikurangi waktu kedatangan ini ya 0, 1, 2. Maka ini waktu selesainya P3 itu 30 dikurangi waktu kedatangannya 2. Ya, 28. Ini 2 dan sini sama dengan 28.
Kemudian kita tinggal tambahkan nih, ada namanya average turnaround time, rata-rata gitu ya. Maka kita tinggal tambahkan 24 tambah 26 tambah 28 dibagi 3. 26. Nah, ini hasil akhirnya gitu ya. Setelah ini apa? Sudah gitu ya. Jadi nanti setelah diketahui ini, kita cuma disuruh mencari 2 hal. Yang pertama, waiting time, waktu tunggu. Yang kedua adalah waktu prosesnya. Nah, untuk mempermudah perhitungan ini dibutuhkan namanya chart. Chart ya, untuk mengetahui perhitungannya lebih mudah. Nah, antrian ini kalau di sini sebenarnya nggak terlalu kelihatan ya. Teman-teman tanpa menuliskan antrian yang ada di bawah ini pun sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Masih bisa kalau di FCFS. Tapi ketika nanti kita masuk di algoritma yang lain, biasanya ini akan membantu gitu ya. Oh tadi yang harus diproses dulu, yang mana yang harus dijalankan terlebih dahulu, yang seperti apa. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan?